فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan mempelajari sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang kita ambil dari bahasan kitab fiqh sirah buah karya Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian dari urgensi mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita jelaskan 4 poin di antara poin-poin seputar urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas poin yang keempat, bahwasannya di antara usul yang wajib diketahui oleh setiap insan adalah ma'rifatul abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbihi wa dinihi. Setiap insan wajib mengetahui sosok nabinya. Setiap muslim dan muslimah wajib mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berusaha untuk mengenal Rabb kita dan mengenal agama kita. Karena 3 perkara ini, ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat tatkala seseorang masuk di dalam kuburnya. Man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengenal siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara atau di antara wasilah agar kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ditanyakan kepada kita di alam kubur kita adalah dengan cara mempelajari dan mengkaji sirah beliau alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada perkataan penulis, wa ma'rifatur rasul
dan mengenal Rasul taquduna ila akan menuntun kita kepada beberapa perkara. Tatkala seseorang mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu yang dia dapatkan ya seputar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuntun dia kepada beberapa perkara. Yang pertama kata penulis, an nakuna aktsara mahabbatan wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka kita akan lebih mencintai beliau. Ya, kita akan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lebih mengagungkan, menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di antara faedah yang sangat besar dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita faham sosok Muhammad bin Abdullah, maka semakin kita mencintai beliau. Semakin kita berusaha untuk mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa yakunu hubbuna lahu sallallahu alaihi wasallam an ilmi wa laysa an atifatin mawruthatin fahasbu. Ya, dan tatkala kita mampu mengenal sosok Muhammad bin Abdullah dengan baik dan benar, maka cinta kita kepada Nabi itu dibangun di atas pondasi ilmu. Ya, kalau kita berilmu tentang Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, maka cinta kita kepada Nabi dibangun di atas pondasi ilmu. Bukan hanya sebatas dibangun di atas atifah, di atas perasaan. Ya, yang diwariskan oleh orang tua kita. Dan tentu nilainya berbeda. Tatkala seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya sebatas dengan perasaannya, dengan orang yang mencintai Nabi dibangun di atas ilmu. Ya, di atas pengetahuan yang dia miliki tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu an ilmin huwal hubbul matlub. Kata penulis, dan mencintai Nabi dibangun di atas ilmu, itulah cinta yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap muslim harus berusaha untuk mengenal sosok nabinya sallallahu alaihi wasallam, berilmu ya tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara caranya adalah dengan mempelajari dan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, di antara faidah ya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilmu tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua, at-ta'assi bihi alaihi salatu wassalam. Tatkala kita mengenal sosok Muhammad bin Abdullah, maka perkara tersebut menuntun kita untuk bertaassi, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'muruna bil iqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua kaum muslimin dan kaum muslimat ma'murun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, di antara konsekuensi terbesar tatkala kita mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang-orang beriman menjadikan sosok Muhammad tersebut sebagai teladan dalam kehidupannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Al-Ahzab ayat yang ke-21. Perintah untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai uswah, ya, dalam kehidupan orang-orang beriman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keteladanan yang baik, uswatun hasanah. Ya, Allah mengabarkan bahwasannya dalam jiwa Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Ya, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yakni bagi orang-orang beriman yang dia yakin akan kembali kepada Allah, maka sosok Muhammad bin Abdullah adalah sosok yang mengajarkan teladan terbaik bagi dirinya. Wal yaumal akhir, dan orang yang yakni beriman terhadap hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Rabbul Alamin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai teladan bagi dirinya. Wa ja'ala Subhanahu wa taala at-ta'assiya bihi sallallahu alaihi wasallam dalalata mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan, ya, meneladani Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwasannya konsekuensi orang yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, maka konsekuensi cinta kepada Allah tersebut adalah menjadikan Muhammad sebagai uswah bagi dirinya. Ya, tatkala kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti nyata cinta kita kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ini ayat yang sangat agung. Ya. Disebutkan oleh para ulama dengan istilah ayatul mahabbah, ayat cinta. Ya, yakni bukti cinta seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kalian klaimkan dengan lisan-lisan kalian, fattabi'uni, maka buktikan cinta tersebut dengan cara apa? Dengan cara berittiba kepada diriku, mengikuti petunjukku. Petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukti nyata cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cintanya benar kepada Allah, maka dia buktikan cinta tersebut
dengan cara berittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buahnya jamaah yang Allah muliakan? Tatkala seseorang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang berittiba' di atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dapatkan? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepada kamu. Allah balas ittiba' seorang hamba kepada Rasulullah dengan cinta Allah kepada dirinya. Pertanyaan jamaah yang Allah muliakan, kira-kira mana yang lebih agung? Mana yang lebih besar antara cinta seorang hamba kepada Allah dengan cinta Allah kepada seorang hamba? Yang pertama apa, yang kedua? Yang lebih agung mana? Yang pertama apa, yang kedua? Yang kedua. Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka selesai semua urusan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dunia dan akhirat kepada dirinya. Maka di antara buah yang sangat agung, di antara buah yang sangat besar, tatkala seseorang berittiba', berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cintanya kepada hamba tersebut. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka kebaikan dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada si hamba tersebut. Maka itu di antara buah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Di antara buah berittiba' di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kemuliaan bagi seorang hamba tatkala dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai sosok teladan bagi dirinya. Kemudian kata penulis, wa wa'adal al-muta'assina bir-rasul, wa wa'ada al-muta'assina bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam bimahabbatihim wa maghfirati dzunubihim. Dan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Pertama dengan rasa cinta yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Yang kedua, Allah memberikan maghfirah kepada hamba tersebut. Yang dia berusaha untuk berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan natamakkan minat ta'assi bihi illa bima'rifati siratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidahnya tidak mungkin kita mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengilmui sirah beliau. Tidak mungkin kita akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengilmui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini berlaku kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah yang sangat masyhur di antara ulama usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin sempurna kewajiban, melainkan dengan satu perkara, maka mempelajari satu perkara tersebut hukumnya wajib. Kenapa? Karena menjadi wasilah untuk mengamalkan kewajiban.
Wa idza wajabat ta'assi wajaba ma la yatimmu illa bihi wa huwa ma'rifatus sirah. Ya tatkala kita diwajibkan oleh Allah untuk bertaassi, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib pula untuk mempelajari sirahnya. Karena sekali lagi tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi, ya, melainkan dengan wasilah mempelajari apa? Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari sirah Nabi itu wasilah untuk menunaikan kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang tidak mungkin sempurna kewajiban melainkan dengannya, maka hukum mempelajari sesuatu tersebut apa? Sifatnya wajib. Ya, maka di antara kewajiban ya, orang-orang beriman adalah berusaha untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena tidak mungkin kita mampu bertaassi, tidak mungkin kita mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tatkala kita yakni mengetahui perjalanan hidup beliau dengan baik. Ini di antara faidah dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urgensi yang kelima. Di antara urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, as-siratu ilmun wasi'un. Sirah atau ilmu sirah adalah ilmu yang sangat luas. Ya. Ilmu sirah adalah ilmu yang sangat luas. Yadkhulu fihi wa yandawi tahta liwaihi kullul ulumi syar'iyyah. Yang mana masuk dalam ilmu sirah ya semua ilmu-ilmu syariat. Semua ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan syariat, ya, maka masuk ke dalam ilmu sirah. Famin khilalis sirati yumkin ma'rifatu ma yali. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu banyak hal tentang ilmu syariat. Contohnya, yang pertama ilmu akidah. Ya. Ilmu akidah masuk dalam bahasan ilmu sirah. Tatkala kita mempelajari ilmu sirah, maka di antara faidahnya kita akan tahu akidah yang sahihah, akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatajalla ahammiyatul aqidati wat tarkiz ala tauhid lidarisi siratin nabawiyyatis syarifah hinama yara ihtimam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil aqidati fi da'watihi. Orang yang belajar sirah Nabi, maka tampak jelas bagi dirinya, ya, bagaimana fokus dakwah Rasulullah itu kepada tauhid. Tatkala kita mengenal, ya, perjalanan dakwah Nabi melalui sirah beliau, ya, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berdakwah berapa tahun jemaah? 23 tahun lamanya. Ya, di fatrah Makkiyah kurang lebih 10 tahun atau 13 tahun. Dan di fatrah Madaniyah 10 tahun lamanya. Ya. Tatkala kita belajar tentang sirah Nabi, maka kita akan tahu bahwasannya fokus terbesar dakwah Rasulullah adalah mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada akidah yang sahih. Dari mana kita tahu itu? Dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kaifa anna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam bada bitauhid wa syaghala nafsahu bihi akthar hayatihi nabawiyah. Tatkala kita belajar tauhid, tatkala kita belajar sirah Nabi, maka kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya di awal-awal masa dakwah beliau kepada apa? Kepada tauhid. Ya. Mengajak manusia kepada tauhidullah azza wa jalla, itu pondasi dakwah Nabi.
Ya. Yang Nabi seru pertama kali kepada kaumnya adalah la ilaha illallah. Sebelum datang syariat salat, ya syariat puasa, zakat dan yang lainnya, maka fokus dakwah Rasulullah adalah mengajak manusia kepada tauhidullah azza wajalla. Karena tidak ada manfaat salat, tidak ada manfaat sedekah, zakat, puasa dan yang lain, ya, tatkala seseorang tidak memiliki tauhid yang benar. Ya. Karena tauhid itu jamaah, bagi amal-amal kita, bagi salat kita, sedekah kita, itu ya seperti bejana. Ya. Yang kita tuangkan air ke dalamnya. Tatkala kita enggak punya bejana ya yang baik, maka air tersebut akan hilang tanpa bekas. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan awal dakwahnya kepada tauhidullah azza wajal, karena tauhid merupakan fondasi semua amalan. Tanpa tauhid maka tidak bernilai amal kebaikan seorang hamba. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, berpaling dari tauhid, maka hapuslah semua amal-amal yang mereka kerjakan. Tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar sirah, dia tahu betapa pentingnya ini ilmu tauhid, betapa pentingnya akidah yang benar, yang merupakan fondasi dari semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya, tatkala kita belajar sirah, maka secara otomatis kita akan belajar ahkam. Ya. Kita akan belajar ini tentang ahkam. Tentang sholat, ya, tentang haji, tentang puasa dan yang lainnya. Tatkala kita belajar sirah, maka masuk ke dalam ilmu sirah adalah ilmu tentang masalah ahkam. Wa yatimmu litila' min khilali siratin nabawiyyah 'ala al-as'ilati allati tu'radu 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ijabatuhu 'alaiha. Ya. Tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan belajar tentang fikih. Ya, tentang masalah-masalah ahkam. Dari mana? Lewat pertanyaan-pertanyaan para sahabat, ya, yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belajar fikih tayammum, ya, di antara dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadlan an sa'iri aqwalihi wa af'alihi allati hiya tashri'un wa ahkamun. Ya. Selain dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber hukum syariat, ya, wa turshid ila ahkamin fiqhiyatin katsiratin tahumul muslimin fi umuri hayatihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ya, yang mana intinya jemaah yang Allah muliakan, bahwasannya di antara faidah mempelajari ilmu sirah, kita akan belajar banyak tentang hukum-hukum fikih. Ya, maka masuk ke dalam ilmu sirah ilmu akidah, dan masuk ke dalam ilmu sirah ilmu tentang ahkam amaliyah, tentang hukum-hukum fikih. Ya, lewat yakni pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian di antara ilmu, ya, yang masuk ke dalam ilmu sirah, jadi tatkala kita belajar sirah, maka kita juga belajar ilmu tentang akhlak dan suluk. Ya. Tatkala kita belajar tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita akan belajar tentang ilmu akhlak, ya, dan ilmu as-suluk. Wa na'rifu hadzal janib al-muhim min khilal al-ittila' ala ta'amulir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabatihi wa zawjatihi wa khudumihi wa ghairihim
min afradil mujtama'. Dari mana kita belajar akhlak? Ya, di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, kita belajar akhlak ya tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi muamalah Nabi ya bersama para sahabat-sahabatnya, bagaimana muamalah Rasulullah bersama sahabat beliau. Kita belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tatkala Nabi yang mulia bermuamalah bersama istri-istri beliau, maka di situ kita belajar akhlak sebagai seorang suami. Ya, bagaimana hendaknya kita berbuat kepada istri-istri kita. Maka di dalam ilmu sirah terdapat ilmu tentang akhlak seorang muslim. Ya, karena tidak ada akhlak yang terbaik melainkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tatkala kita belajar tentang sirah Nabi, ya kita belajar bagaimana muamalah Nabi bersama pelayan-pelayan beliau, bersama pembantu-pembantu beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang yang berkhidmat kepada Nabi yang mulia selama 10 tahun lamanya tatkala Nabi di kota Madinah. Anas menceritakan ya bahwasanya beliau 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah membentak Anas bin Malik, ya. Tidak pernah mencela Anas bin Malik. Yang menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu beliau. Ya. Maka belajar sirah berarti kita belajar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia terbaik yang mencontohkan akhlak di dalam bermuamalah, baik bersama keluarganya, ya, atau bersama orang lain. Kemudian di antara ilmu yang kita dapatkan tatkala kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan ilmu tentang ad-da'watu ilallah azza wajalla. Ilmu dakwah. Ya. Ini di antara ilmu yang kita dapatkan tatkala kita mempelajari sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa fi siratin nabawiyyah al-mawaqiful muhimmatu fi mawdu'id da'wati wa uslubiha wa sabri 'alaiha. Maka di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terdapat yakni contoh-contoh yang penting. Ya. Di dalam bab ad-da'wah ila Allah azza wajalla, bagaimana metode dakwah yang tepat, uslub dakwah yang tepat seperti apa? Ya. Bagaimana kesabaran yang Nabi contohkan di dalam berdakwah? Ya, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana sikap rahmatnya beliau terhadap kaumnya. Ya. Tatkala datang seorang laki-laki, seorang Arab Badui, masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia kencing di salah satu sudut masjid. Maka para sahabat yakni geram. Mereka menghardik sang Arab Badui tersebut. Ya, mereka memarahi sang Arab Badui tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Nabi ingin mengajarkan uslub dakwah yang tepat terhadap seseorang yang belum mengetahui ya hukum sesuatu. Ya. Nabi katakan da'uhu. Nabi katakan kepada para sahabat, biarkan dia. Ya, sampai hajatnya selesai. Wasabbu ala baulihi sajlan aw dhanuban min ma'in. Kemudian kalau dia sudah selesai hajatnya, sudah selesai buang airnya, maka siram bekas kencingnya itu dengan satu ember air. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki tersebut. Ya fulan, ya, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk kotoran manusia. Rumah Allah hanya untuk zikrullah,
ya, wa tilawatul Quran. Rumah Allah adalah tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tempat untuk dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap hikmah, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terapkan kepada laki-laki tersebut, ya, maka dia dengan mudah menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sirah Nabi kita belajar bagaimana semestinya kita mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar uslub dakwah yang benar. Kita belajar, ya, bagaimana hendaknya seorang dai berusaha menyabarkan dirinya tatkala dia berusaha mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada gangguan. Ya, tidak mungkin tidak. Itu di antara sunnatullah azza wajalla. Secara khusus tatkala kita mengajak manusia kepada jalan tauhid, ya, maka pasti ada pihak-pihak yang tidak senang dengan dakwah kita. Maka kewajiban kita bersabar. Ya, mencontoh kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma la yumkin lid-du'ati ila Allah al-qiyam bid-da'wati biduniha. Maka di dalam mempelajari sirah kita mendapatkan petunjuk, ya, metode yang benar di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin bagi para duat untuk melaksanakan dakwah dengan benar kecuali dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwani, ya, di antara faidah tatkala kita mempelajari sirah. Di dalam ilmu sirah, ya, banyak ilmu-ilmu lain yang kita dapatkan. Ada ilmu akidah, ya, ada ilmu tentang ahkam fiqhiyah, ada ilmu tentang akhlak dan suluk, dan ada ilmu tentang metode mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu sirah adalah ilmu yang sangat agung, ya, yang sangat besar manfaatnya tatkala kita mampu memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Ya, ini di antara urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas 5 poin di antara urgensi belajar sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sebab kenapa Allah memilih Jazirah Arab, ya, sebagai tempat kenabian dan tempat kerasulan, bukan tempat yang lain. Kenapa yang Allah pilih, ya, sebagai tempat munculnya Nabi di akhir zaman adalah Jazirah Arabiyah, ya, di semenanjung Arab. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka wa ta'ala. Taib, cukup untuk malam hari ini, jemaah yang Allah muliakan. Semoga yang kita bahas meskipun sedikit Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin memotivasi kita, ya, untuk mengkaji sirah dan perjalanan hidup Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.